Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel saya ya. Oke, jadi saya nggak tahu nih, ini gambar saya di situ jelas nggak ya, clear nggak ya? Karena tag-nya ini di malam hari ya. Lupa saya kalau besok kita harusnya kita kuliah ya. Oke, jadi semoga tidak mengurangi dari penjelasan saya untuk hari ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan dari materi bioteknologi tradisional versus bioteknologi modern. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bioteknologi tradisional, sekarang kita bahas bioteknologi modern. Masih ingat ya definisi dari bioteknologi? Sehingga kalau sekarang kita mendefinisikan apa itu bioteknologi modern, maka kita artikan apa? Oke, kita artikan sebagai teknologi yang menggunakan substansi dari makhluk hidup. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa substansi dari makhluk hidup yang bisa kita pakai. Ada DNA, ada RNA, ada enzim, hormon, protein, kemudian kita juga bisa pakai sel ya dari suatu makhluk hidup. Nah, salah satu dari aplikasi bioteknologi modern yang sudah sangat familiar kita bahas berulang-ulang yakni adalah rekayasa genetik. Nah, sebelum kita bahas salah satu aplikasi dari rekayasa genetik, kita pahami dulu karena kita sebagai muslim kita harus paham apakah rekayasa genetik ini diperbolehkan atau tidak di agama kita ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, fatwa MUI sudah menyebutkan di sini, kalian bisa cek nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetik dan produknya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya dari fatwa MUI tersebut bahwasanya rekayasa genetik baik di hewan, di tumbuhan maupun di mikroba itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Tetapi dengan 3 syarat ya, secara global 3 syarat, yakni yang pertama untuk kemaslahatan, berarti artinya membawa manfaat. Yang kedua, tidak adanya mudorot atau tidak adanya hal yang negatif. Dan yang ketiga, ketika kalian ingin melakukan rekayasa genetik, maka tidak diperbolehkan mengambil gen atau mengambil DNA dari sumber makhluk hidup yang memang tidak diperbolehkan pada agama Islam ya. Jadi misalkan kalau kalian ingin merekayasa genetik, maka pilihlah dari DNA yang memang makhluk hidupnya halal ya. Jadi kalau misalkan kita mau merekayasa genetik mengambil DNA-nya manusia, itu tidak diperbolehkan. Menggunakan DNA-nya babi juga tidak diperbolehkan ya. Jadi ada 3 syarat teman-teman ya, membawa manfaat, tidak membawa efek mudarat atau efek negatif, dan yang terakhir sumber DNA-nya harus dari makhluk hidup yang memang dihalalkan dari agama Islam. Nah, berikut saya berikan contoh-contoh rekayasa genetik yang bermanfaat. Yang pertama adalah saya ambil dari laman National Geographic di Indonesia. Bahwasanya di sini judulnya ulat pemakan plastik ya. Jadi awalnya ditemukan bahwasanya ulat, ada spesies ulat tertentu yang dia bisa memakan, artinya memakan dan merombak plastik ya. Kemudian oleh peneliti, DNA dari ulat itu direkayasa genetikkan ke mikroba, sehingga nanti harapannya plastik yang sekarang menjadi masalah di dunia ini akan dirombak cukup dengan cara kita berikan mikroba. Jadi sistemnya nanti seperti fermentasi ya, ada plastik, kemudian kita mungkin potong kecil-kecil gitu, kemudian kita masukkan mikroba, maka dalam beberapa waktu akan terurai menjadi zat yang lebih sederhana gitu ya. Kemudian berikutnya ada contoh. Ini di bidang kemiliteran. Nah, jadi ada yang namanya deteksi ranjau darat. Jadi ada peneliti yang merekayasa genetik dari suatu tanaman tertentu, teman-teman. Nah, tanaman itu direkayasa genetik untuk bisa mendeteksi atau dia sensitif terhadap, atau tanaman itu sensitif terhadap suatu mineral tertentu, terutama mineral yang memang pembentuk dari ranjau darat. Nah, bagaimana mekanismenya? Maka di dalam tanaman yang sudah direkayasa genetik ini, ketika misal itu ya, tanaman itu ditanam di suatu lahan yang luas, kemudian terjadi perubahan warna yang awalnya
tanaman itu berwarna hijau, berwarna hijau akan berubah menjadi berwarna merah. Pertanda bahasanya di sekitar situ ada ranjau darat. Bisa dilihat situ. Oke. Berikutnya adalah golden rice. Jangan dipikir golden rice ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya nasi kuning ya, bukan ya. Jadi di golden rice ini adalah suatu varietas tanaman padi yang sudah direkayasa genetik dengan dimasukkan gen penghasil dari beta karotin. Sehingga nantinya kalian bisa lihat di sini perbedaannya antara ini beras tanpa rekayasa genetik. Kalau dilihat secara mikroskopik dia berwarna putih, dengan yang kanan itu adalah hasil rekayasa genetik, dia menghasilkan pendarah warna kuning yang artinya adalah hasil dari pembentukan gen beta karotin ya. Sehingga ada nilai plus dari golden rice yakni menghasilkan pigmen kuning ya, beta karotin sebagai prekursor vitamin A ya kalau nggak salah ya. Lanjut, ada beberapa rekayasa genetik yang lain bermanfaat yakni di bidang peternakan. Ada ayam yang sudah direkayasa genetik, ayamnya resisten atau tahan terhadap infeksi ya. Kemudian ada lagi di bidang agro atau di bidang agriculture, jagung yang resisten terhadap hama. Kemudian di bidang kelautan ya, ini ada bakteri yang direkayasa genetik sebagai apa? Sebagai pemakan ya, pemakan minyak yang tumpah di lautan ya. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan dari kapal yang membawa minyak di tengah laut, jadi untuk membersihkan minyak yang mungkin terapung-apung di tengah laut itu ya, kita bisa menggunakan bakteri untuk memakan, tanda kutip memakan ya, memakan dari minyak tersebut ya. Kita tahu bahwasanya bakteri itu sebenarnya basicnya sumber nutrisinya adalah dari protein. Dia tidak jarang ya bakteri memakan minyak. Nah, di sini bakteri direkayasa genetik untuk bisa memakan minyak sehingga bisa membantu kita kalau misalkan ada kecelakaan kapal yang membawa minyak di tengah lautan. Kemudian aplikasi berikutnya adalah di bidang kedokteran. Ini yang paling sangat rekayasa genetik yang menurut saya paling famous, paling populer dan paling berhasil yakni menghasilkan hormon insulin. Kalian pasti tahu ya, hormon insulin adalah hormon yang sangat dibutuhkan untuk penderita diabetes, terutama diabetes 1 dan 2 ya. Kalau satu itu memang pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin secara cukup. Kalau tipe 2 itu artinya penderita yang memang karena pola makan, pola hidup sehingga terganggu pankreasnya. Nah, hormon insulin ini awalnya adalah aslinya ada di sapi, kemudian dipindahkan ke mikroba. Mikroba apa? Mikroba E. coli. Sehingga menghasilkan atau produksi hormon insulin sekarang tidak perlu lagi kita menyembelih dari sapi ya, dari internalnya sapi, tetapi cukup kita produksi menggunakan E. coli. Kemudian ada hal yang unik lagi teman-teman, di sini di bidang agriculture ada nanas ya, yang dimana dagingnya itu berwarna ungu atau pink ya. Jadi sangat unik sekali. Kalau biasanya nanas menghasilkan warna kuning, di sini nanas menghasilkan warna pink. Dan ini yang tidak kalah menarik ya, saya baca di Jepang mereka merekayasa genetik. Jadi stroberi itu berwarna apa itu? Blue, ya berwarna biru ya. Jadi ini beberapa contoh rekayasa genetik yang menunjukkan bahwa saya membawa manfaat ya teman-teman. Oke. Nah, untuk kategori utama dari bioteknologi modern itu ada 8 ya. Kalian bisa lihat di slide saya ada 8, yakni ada rekayasa genetik itu sendiri teman-teman, kemudian culture cell, kemudian di bidang treatment untuk rumput laut, kemudian pembentukan enzim atau biokatalis untuk energi source ya, sumber energi, kemudian ini terkait tentang pupuk, fermentasi, dan di bidang farmasi, dan terakhir adalah tentang kesehatan. Nah, sekarang kita akan bahas ya, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas pada culture cell ya. Setelah ini silakan dilihat di video saya berikutnya, kita akan membahas tentang cell culture yang bukunya sudah saya berikan di kemarin ya, di minggu kemarin, untuk kalian baca terlebih dahulu sebelum kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.